Oke, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Yang lain nanti bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini pertemuan ke-11 ya. 11 dari mata kuliah pemrograman internet. Terakhir kita masuk ke pembahasan penggunaan soket programming gitu ya. Penggunaan soket pada pemrograman berbasis jaringan. Jadi pada pembahasan kita sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa ketika kita ingin membuat satu aplikasi atau program yang bisa berkomunikasi ke jaringan, itu tidak jauh bedanya ketika kita membuat aplikasi yang melakukan input atau output. Perbedaannya tentu saja karena medianya adalah jaringan, akan ada lalu lintas atau transmisi data sehingga perlu di set up kemampuan untuk bisa terkoneksi. Jadi kemarin yang kita bahas adalah bagaimana setting dari sisi server kemudian dari sisi klien. Jadi ditekankan di sini adalah komunikasinya berbasis klien server. Jadi itu yang digunakan sebagian besar aplikasi atau banyak digunakan gitu ya. Nah, jadi untuk bisa setup koneksi yang memungkinkan nanti berikutnya pertukaran data yang itu bisa bersifat duplex gitu ya. Full duplex bisa dilakukan pengiriman dan juga penerimaan data di situ. Yang berikutnya nanti bisa diatur data apa yang bisa dikirimkan gitu. Kemudian apa yang ingin program itu bisa dilakukan, kita bisa atur berikutnya dengan penggunaan stream gitu ya. Nah, jadi itu yang kita bahas kemarin dan saya sudah mendemokan beberapa contoh program yang kaitannya dengan penggunaan socket programming. Jadi saya menjelaskan bagaimana penggunaan TCP socket gitu ya. Artinya komunikasinya bersifat terkoneksi gitu ya, connection oriented. Sebelum klien dan server berkomunikasi, dibuat dulu satu link komunikasi. Link komunikasi ini akan hidup terus untuk memungkinkan terjadinya komunikasi antara klien dan server. Jadi ada jalan atau dialog itu dijaga sampai salah satu pihak mungkin mengakhiri koneksi gitu. Nah, itu yang berbasis TCP IP. Nah, berbeda ketika kita mengimplementasikan UDP socket gitu ya. Nah, kemarin juga saya sudah jelaskan ya, langkah-langkahnya sebelum tunjukkan contohnya kemarin untuk UDP. Jadi pengiriman data dari sisi klien dan server itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan UDP, di mana yang berperan di situ jika klien server berbasis TCP itu ada socket server, ada kelas socket. Nah, di UDP itu berbeda, digunakan di situ adalah datagram paket dan datagram socket gitu ya. Nah, jadi data itu berbentuk datagram di mana nanti bisa dikirim dengan sifat pengiriman itu connectionless ya. Jadi tidak ada setup koneksi terlebih dahulu, tapi ketika kita ingin mengirimkan ya sudah dikirimkan begitu saja. Dimana konsekuensinya ya tidak ada jaminan nanti sampai apa tidak gitu ya. Nah, dulu sudah kita pelajari bagaimana kasus atau case yang bisa mengimplementasikan UDP ini. Gitu. Nah, jadi itu yang kemarin sudah kita bahas.
Jadi mungkin saya ingin memperlihatkan untuk UDP, sebelum memperlihatkan contohnya ya. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana UDP bekerja. Untuk langkah-langkahnya itu kemarin kita sudah bahas di pembahasan terakhir itu terkait dengan UDP. Jadi ini UDP kemarin ada memiliki langkah yang lebih banyak daripada TCP karena perlu di setting buffer gitu ya untuk menyimpan itu perlu dipersiapkan berbentuk array ya, yang kemarin kita bahas. Nah, jadi misalnya ini menggunakan UDP. Jadi untuk memperlihatkan perbedaannya gitu ya antara TCP yang sudah kemarin kita bahas. Jadi UDP ini punya langkah-langkah yang berbeda gitu ya, melibatkan juga kelas yang berbeda ketika kita menggunakan TCP. Nah, misalnya di sini untuk server sendiri dipersiapkan dulu objek yang nanti akan digunakan. Misalnya, nah di sini yang inti yang kita gunakan ada datagram socket dan juga ada datagram paket. Gitu ya. Datagram socket ini nanti kaitannya dengan koneksi, nanti ada port, ada IP, nanti bisa diambil dari sini. Sedangkan untuk data yang dikirim bisa dimasukkan ke datagram paket ini. Kemudian di sini kita perlu buffer untuk menyimpan sementara datagram. Baik nanti ketika kita kirim atau yang diterima. Nah, ini kemarin langkah 1. Sebentar. Oh, ada yang keluar masuk jaringan. Saya kira mau bertanya. Jadi kemarin ada 8 gitu ya, 8 langkah atau 9 langkah kemarin dari sisi server itu sendiri. Jadi yang pertama ya membuat datagram socket. Nah, datagram socket ini yang nanti kaitannya dengan jaringan, mengatur koneksi jaringannya. Di sini dibuat datagram socket dengan parameter di konstruktornya adalah port. Jadi perlu port juga. Nah, ini untuk di metode main-nya diatur seperti ini. Jika dicoba untuk membuat datagram socket ini, jika lancar nanti maka akan dieksekusi handle client atau metode handle client, di mana disinilah ditempatkan fungsi utama dari program ini nanti. Nah, kemarin ada langkah kedua yaitu membuat buffer. Jadi nanti kita perlu buffer ini untuk menyimpan paket yang atau datagram yang masuk gitu ya. Jadi server nanti akan menerima data dari klien, di mana nantinya apapun data nanti yang bisa datang dari klien nanti akan disimpan ke buffer ini. Gitu ya. Jadi buffer ini tadi dibuat dengan tipe byte dengan besar 256 misalnya situ ya. Bisa diatur besar data yang bisa disimpan. Kemudian dimasukkan ke dalam datagram ini dengan nama inPacket gitu ya. InPacket dengan parameter ada buffer yang tadi, kemudian buffer length memanggil ukuran dengan metode length ini sehingga nanti bisa didapatkan besar dari inPacket ini. Kemudian menerima. Jadi di sini perlu dipanggil satu metode receive terhadap inPacket yang tadi. Nah, jadi sekarang sampai di langkah keempat ini datagram itu sudah diterima gitu ya, diatur, disimpan dan nanti bisa
berikutnya dibaca isinya gitu ya. Jadi buffer, in packet, kemudian datagram socket. Nah, di sini receive karena nanti diawali dengan menerima ya. Server nanti kondisinya menunggu, sehingga yang pertama dilakukan adalah memanggil receive ini dari in packet yang masuk. Kemudian supaya nanti bisa dilakukan respons gitu ya, membalas dari klien yang connect tadi, maka kita bisa ambil informasi get address dan juga get port dari in packet tadi. Dari paket datagram yang masuk itu kita bisa ambil get address-nya, bisa kita ambil port dari apa namanya datagram yang tadi gitu ya, client port ini ya, jadi perlu nanti client. Kemudian message in ini untuk mengambil data dari datagram tadi ya, paket ini. Nah, karena di sini contoh ini adalah string yang dipertukarkan sehingga dimasukkan ke dalam message in, artinya pesan yang masuk ini diambil dari in packet tadi, diekstrak dengan menggunakan ini konstruktor dari salah satu string. Overload-nya di sini ada in packet get data, dimulai dari index 0, kemudian get length. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Baru kemudian ini bisa diambil, kemudian nanti bisa dicetak gitu ya. Nah, ini untuk kepentingan menghitung pesan gitu, jumlah pesan yang diterima oleh server. Kemudian untuk message out ini nanti kaitannya dengan respons dari server. Jadi tadi kalau message in itu pesan yang masuk, ditangkap, diterima, dibaca datanya. Kemudian message out ini nanti apa balasan dari server ini ke klien. Nah, di sini akan diberikan juga dalam bentuk string juga ya di sini. Nah, tadi ada message in, message out, di mana message out ini berisi nanti ada string pesan ditambah dengan banyaknya pesan yang tadi sudah di counter di atas, kemudian ditambah juga pesan yang masuk tadi. Jadi ini sama dengan contoh kemarin, melakukan echo gitu ya, membalikkan lagi pesan dari klien sehingga nanti yang diterima oleh klien itu yaitu pesan yang dikirim gitu. Nah, untuk kalau ini kan masih pesannya ya, responsnya dalam bentuk string, menambahkan ini. Nah, untuk bisa dikirim, maka harus dibuat juga satu datagram paket lagi gitu ya. Datagram paket ini dibuat dengan nama out packet karena nanti ini yang akan di-send gitu ya, dikirim ke sisi klien, di mana nanti diisikan ketika dibuat konstruktornya message out yang tadi, karena ini yang akan dikirimkan maka akan diambil get bytes-nya, length-nya, kemudian client address dari yang datang tadi, karena kan untuk bisa menjangkau klien ya yang diambil client address-nya, kemudian client port-nya, baru kemudian datagram socket yang tadi sudah dibuat itu dipanggilkan method send dengan parameter out paket tadi. Nah, sehingga begitu seterusnya, ini perulangan while true gitu ya, sampai kita hentikan karena server dia akan menunggu, kemudian bisa ditutup datagram socketnya. Nah, ini dari sisi server. Kemudian dari sisi klien, nah klien di sini prosesnya terbalik gitu ya, karena kalau server kan menerima dulu, nah kalau klien dia harus aktif untuk mengirim dulu gitu, melakukan request berarti mengirim.
data dulu gitu, sehingga itu yang dilakukan. Nah, kalau langkah pertamanya di sini, kalau di main di sini ya di method main dulu ya, mengambil IP atau get localhost dulu gitu supaya nanti bisa digunakan. Nah, kemudian akses server jika bisa jika lancar gitu ya di try ini, maka nanti lanjut ke akses server. Kalau tidak ya nanti akan muncul pesan error dan exit, program exit. Nah, akses server didefinisikan di bawah. Ada langkah-langkah juga. Nah, pertama sama dengan di server, dibuat datagram socket dulu. Objek datagram socket. Ini datagram socket. Kemudian scanner. Nah, ini untuk menyimpan input user ya, masukan dari user di mana nanti akan dilakukan melalui keyboard. Kita akan mengetikkan string atau kalimat gitu ya. Kemudian pesan, ada respons gitu ya. Pesan ini nanti yang dikirim, kemudian respons ini nanti yang diterima dari server. Kemudian dilakukan perulangan ini untuk menerima data dari sisi klien yang nanti akan dikirim. Nah, karena akan dilakukan pengiriman pertama, maka di setting dulu, dibuat dulu out packet-nya. Karena yang dilakukan oleh klien pertama adalah melakukan pengiriman gitu ya, out packet. Paket yang keluar berarti kan mengirim. Di mana out packet ini diatur dengan tadi ke dalam out packet ini dimasukkan inputan user tadi dalam bentuk pesan gitu ya. Dalam bentuk pesan ini, nah ini kan pesan ini dimasukkan input user tadi dengan mengambil next line dari kelas scanner tadi. Metode next line ini untuk mengambil isi dari input user ini di mana berasal dari ketikan keyboard kita gitu ya. Nah, itu pesan. Sehingga itulah nanti yang akan dikirimkan ke server di mana dimasukkan ke dalam out packet karena harus berbentuk datagram gitu ya. Karena ini menggunakan UDP sehingga pesan dari pesan tadi di get bytes ukurannya, kemudian length, host dan juga port gitu ya. Host dan juga port. Tadi kan host sudah didapatkan, port gitu ya. Port juga sudah ditentukan gitu ya tadi di atas. Sehingga berikutnya tinggal di send. Nah, send out packet. Kemudian buffer, new byte gitu ya. Nah, ini langkah 4 ini untuk menerima. Nah, sama seperti server tadi, untuk menerima itu ya dibuat buffer dulu untuk menyimpan data yang diterima. Nah, ini in packet ini nanti responsnya gitu ya. Respon dari server disimpan diterima melalui in packet, di mana ini nanti berisi buffer gitu ya. Yang nanti ditaruh di buffer ini dengan tipe bytes. Array dalam bentuk array dengan besar 256. Kemudian diterima, kemudian dibuat respons ini untuk mengambil data respons dari server disimpan di dalam respons ini. Nah, sehingga nanti tinggal dicetak sistem output pesan dari balasan server ini berisi respons ini yang tadi diambil dari in packet ini gitu ya. Nah, begitu seterusnya ini dilakukan perulangan. Nah, ini dibuat seolah-olah
nanti sama seperti program sebelumnya TCP Echo Server tadi gitu ya, dibuat seperti itu, tetapi sifatnya tidak sifatnya berbeda gitu ya. Ini tidak ada koneksi sama sekali, murni di sini ada port gitu ya, portnya sudah ditentukan. Server juga sama-sama menentukan portnya masing-masing gitu dengan klien, sehingga nanti sama gitu ya. Jadi klien juga menentukan port, server juga menentukan port gitu ya. Sehingga nanti yang dirujuk itu port yang didefinisikan di sisi klien. Kalau berbasis TCP, portnya itu kan diambil dari portnya server, yang setting port itu ya server aja gitu, server socket. Sedangkan klien tidak membuat itu. Nah, untuk di UDP, klien juga mendefinisikan itu. Karena nanti untuk membalas pesanan atau pesanan request gitu ya, request dari klien, server nanti akan mengekstrak. Ini kan mengambil get address, kemudian get port dari klien itu sendiri, sehingga tujuannya pas gitu ya, sesuai alamat, IP address, dan juga port dari klien yang mengirim. Nah, kita coba mungkin untuk program ini server terlebih dahulu kita jalankan. Nah, UDP Echo Server berjalan, kemudian klien juga kita. Nah, dari sisi klien nanti kita bisa mengetikkan dari keyboard pesan 1 gitu ya. Nah, jadi sama kerja program ini dengan yang TCP Echo Client, TCP Echo Server ini, memantulkan pesan atau kalimat yang dikirimkan dari klien. Nah, di sini ada proses ketika saya enter, berarti proses yang ada di klien tadi itu bekerja, membuat datagram. Pertama out packet dulu ya, kemudian di send, di sisi server nanti dibuat in packet, berarti ditangkap melalui in packet, siapkan buffernya, kemudian lakukan receive. Berikutnya nanti server mengirim respon, maka dibuat out packet gitu ya. Kemudian datagram soketnya di send. Setelahnya di klien nanti akan menerima dengan in packet juga gitu. Jadi prosesnya hampir sama antara server dan klien, tetapi dimulai dengan yang berbeda gitu ya. Kalau server itu menerima dulu, receive dulu, baru melakukan respons. Kalau di klien berarti request dulu, berarti melakukan sending data dulu, baru kemudian nanti menerima respons dari server. Nah, ini pesan 2 maka akan dipantulkan. Ini sisi klien ya. Kalau di server, nah nanti akan memberikan notif bahwa ini tadi ada pesan 1 diterima, pesan 2 diterima gitu ya. Begitu seterusnya, pesan ketiga dipantulkan lagi oleh server gitu ya, begitu seterusnya. Jadi di sini mirip gitu ya, sama dengan TCP kemarin, tetapi cara kerjanya berbeda. Cara kerjanya berbeda. Misalnya kita klien akan menghentikan perulangannya gitu ya, menghentikan perulangannya tadi gitu ya, bukan memutus koneksi. Kalau TCP kemarin kan tutup koneksinya kalau
ini karena dibuat perulangan tadi, maka perulangannya ditutup dengan memanggil tadi close karakter. Ya, begitu seterusnya. Itu kurang lebih untuk UDP gitu ya. Jadi untuk memberikan gambaran perbedaan cara kerja, ya dibuat program yang sama gitu ya, fungsinya sama. Ada yang ditanyakan untuk contoh UDP ini? Oke, berikutnya di server ini. Berikutnya ada multi echo server dan multi echo client. Nah, jadi contoh yang kita bahas minggu kemarin, yang sekarang ini itu hanya satu server menangani satu klien gitu ya. Kalau dicobakan dua klien misalnya terkoneksi, kemungkinan error gitu ya. Error gitu karena memang tidak disiapkan untuk menghandle banyak klien. Sehingga perlu kita setting bagaimana antara klien dan server dengan klien itu komunikasinya tidak hanya satu ke satu gitu, tapi banyak ke satu. Satunya itu server. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh program yang sama dengan TCP Echo Server gitu ya. TCP Echo Server, tetapi kita akan menambahkan kemampuan untuk menangani banyak klien di sisi server, sehingga yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah materi thread itu yang harus kita tambahkan di sini. Nah, ini contoh program. Kita awali dari server dulu, namanya di sini multi echo server, TCP, berbasis TCP, berarti connection oriented. Port dibuat di sisi server gitu ya, dengan objek server soketnya dengan nama server soket ini, S-nya kecil. Kemudian di main di sini dibuatkan satu atau dipanggil gitu secara lengkap dengan konstruktornya dengan parameter port di sini ya. Kalau berhasil, kemudian nanti lanjut melakukan perulangan di sini ya. Perulangan ini sesuai dengan sifat dari server ya, nantinya server harus menunggu klien yang masuk. Nah, cara kerjanya sama di sini. Kalau ada klien yang masuk, maka dibuatkan satu soket, objek soket dengan nama klien dengan memanggil metode accept gitu ya. Kemudian sebagai tanda di sini dicetak klien baru diterima. Nah, untuk bisa menghandle klien yang terkoneksi ke server ini, maka akan dipanggilkan satu objek dari kelas client handler. Nah, ini kelas yang dibuat dengan nama client handler untuk menghandle klien-klien yang masuk, di mana di sini dinamakan handler, new client handler. Klien, di mana deskripsi dari kelas ini di bawah ini. Nah,
Di deskripsi dari kelas ini apa namanya? Menggunakan langkah-langkah ketika kemarin kita mengimplementasikan thread gitu ya, client handler, extend thread gitu ya. Nah, di sini dimasukkan streamnya dimasukkan ke client handler ini, artinya masing-masing klien nanti bisa melakukan input output dengan menggunakan aturan yang di sini di client handler ini. Jadi setiap klien nanti bisa menggunakan ini gitu ya, tidak perlu menunggu karena di sini kita sudah aktifkan thread gitu ya. Nah, sehingga nanti prosesnya sama. Untuk input menggunakan scanner, klien get input stream, untuk output menggunakan print writer, klien get output stream dengan memanggil metode true gitu ya. Nah, ini yang dilakukan di sini. Kemudian di metode run-nya, nah ini diatur gitu ya, bagaimana kalau ini kan mengatur stream input dan output di sini. Nah, bagaimana berikutnya server bisa menerima, kemudian bisa mengirim gitu ya. Nah, itu diatur di sini. Prosesnya sama tadi dengan memanggil receive apa namanya? Input ini kan scanner gitu ya. Menyimpan dari input keyboard next line ini untuk memanggil atau mengeluarkan data input ini dan disimpan di receive ini. Kemudian nanti dilakukan outputnya adalah stream print writer, lakukan print learn, dicetak dengan isi echo plus receive. Nah, data yang di receive dari klien. Nah, dilakukan perulangan di sini sampai nanti kita ketikkan quit gitu ya. Nah, ini isi dari client handler. Jadi untuk menghandle tadi koneksi, kemudian input output stream, kemudian melakukan penerimaan, pengiriman dari sisi server dilakukan di kelas client handler ini. Jadi nah, di sini tinggal kita panggilkan objeknya gitu ya, kemudian di start sesuai dengan aturan penggunaan thread gitu ya, memanggil metode start sehingga nanti metode run ini dijalankan. Nah, sudah gitu aja gitu ya. Jadi jika kita lihat langkah-langkahnya itu sama dengan contoh kemarin yang TCP Echo Server yang single, yang masih single. Kalau ini multi ini nanti ditambahkan extend thread ini sehingga nanti bisa mengaktifkan thread-thread untuk masing-masing klien. Nah, bagaimana dengan sisi klien? Klien prosesnya sama gitu ya. Prosesnya sama dengan yang ada di TCP Echo Client kemarin. Ya. Jadi di sini intinya gitu ya, dibuat soket berisi host yang dituju gitu ya, atau host dari server, kemudian port dari server itu sendiri, kemudian scanner ini inputan yang nanti disimpan di scanner. Ini dari keyboard nanti, kemudian print writer ini untuk melakukan pengiriman ke server. Ini print writer yang kita gunakan.
Nah, ini hampir sama dengan yang dilakukan pada TCP Echo Client kemarin. Nah, yang berbeda ya di sisi server tadi. Server kita arahkan untuk bisa menangani banyak klien. Kita coba bagaimana ini bisa dijalankan server terlebih dahulu, baru kemudian klien. Oke, ini adalah pesan dari klien 1. Oke. Nah, klien 1 aktif gitu ya. Kita coba lagi aktifkan klien kedua. Nah, ini adalah pesan dari klien 2. Nah, sehingga sama-sama aktif ini. Nah, di sisi server nanti kalau ada klien yang connect, ada notif gitu ya, klien baru diterima. Tambah lagi misalnya. Nah, ini adalah klien 3 gitu ya, maka direspons juga oleh server gitu ya, ditangani juga oleh server. Perlakuannya sama dengan klien 1, 2 tadi. Sedangkan di sisi server nanti menampilkan bahwa ada klien baru lagi nih yang masuk gitu ya. Begitu seterusnya gitu ya. Jadi bisa ditangani di sini beberapa klien. Tidak terbatas hanya satu saja gitu ya. Semua diperlakukan sama gitu ya. Klien misalnya kita quit. Oke, 1 sudah disconnect. Ini. Oke, ini juga disconnect. 2 yang sudah disconnect. Kemudian klien ketiga kita quit juga. Sudah apa namanya? Semua klien sudah disconnect gitu ya. Tapi server tetap menunggu kalau nanti ada klien yang terkoneksi gitu ya. Klien baru lagi connect. Oke. Oh, ada lagi diterima, tadi ada yang putus, ada lagi yang masuk, begitu seterusnya ya. Jadi bisa di-handle beberapa atau banyak gitu ya. Kita aktifkan berapa klien, tetap server masih bisa menghandle dengan mekanisme tadi yang sudah ditentukan gitu ya. Multi echo server, jadi dibuatkan satu kelas untuk menghandle tadi, di mana diaktifkan thread-nya dengan di sini mekanisme yang digunakan adalah extend terhadap kelas thread. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Nah, di sini ada chat gitu ya, untuk memperlihatkan aja. Simple chat server. Sama ya, apa namanya?
Prosesnya sama dengan contoh sebelumnya, jadi di sini akan ada server nanti menerima masukan atau menerima output dari klien dan dikembalikan ke klien itu gitu ya. Sama prosesnya. Nah, untuk bisa menangani banyak klien, maka diimplementasikan juga multi threading di sini. Nah, di sini dengan implement runnable gitu ya. Runnable. Kemudian di sini ada client handler, socket dengan apa namanya? Dengan socket client socket di sini. Ini untuk konstruktornya didefinisikan di sini. Kemudian menggunakan input stream reader untuk input streamnya, kemudian reader ini apa namanya? Buffernya ya. Nah, ini menggunakan buffer reader juga. Kemudian di sini ada untuk keluarnya diatur di tell everyone ini ya. Tell everyone ini nanti menggunakan print writer. Jadi ini untuk pengiriman. Jadi nanti pesan yang dikirim oleh satu klien nanti akan dikirimkan balik ke semua klien yang terkoneksi gitu ya. Jadi sama seperti chat gitu ya. Nah, di sini diatur menggunakan print writer gitu ya. Kemudian dicetakkan pesan yang masuk tadi dicetak ke sisi klien. Nah, jadi di sini tell everyone ini jadi metodenya. Kemudian untuk koneksinya ya di sini koneksinya diatur di sini ya. Dibuat array juga di sini untuk koneksi yang masuk ya dimasukkan array list. Kemudian server socket dengan port 5000 while true ya ini ulangannya di sini ada metode accept print writer memanggil get output stream tentu saja untuk membuka keran komunikasinya. Kemudian client output stream ini yang ini apa namanya add writer jadi untuk menambahkan penulisan yang dilakukan. Nah, di sini di start thread-nya, thread T, new thread, new client handler. Nah, yang tadi karena ini menggunakan implements ya. Menggunakan implements runnable sehingga untuk memanggilnya maka thread T, new thread, new client handler yang tadi dengan parameternya client socket yang diatur di konstruktor di atas. T.start sehingga nanti koneksi bisa dilakukan. Sedangkan dari sisi klien, nanti dibuatkan ada GUI sederhana gitu ya. Ini pengaturannya sama seperti inilah gitu ya. Form untuk chat, simple chat client.go gitu ya. Ini untuk setup networkingnya dibuat untuk pembuatan soketnya dengan ini menggunakan localhost, kemudian port server tadi 5000. Input stream reader untuk melakukan input di sisi klien. Writer-nya ini menggunakan print writer. Kemudian, nah ini untuk event yang dilakukan, send button-nya. Ketika diklik send button, maka nanti di sini dilakukan writer. Artinya di trigger oleh mengklik button send button nantinya. Baru kemudian dilakukan pemanggilan writer tadi, artinya stream
writer ini dikirim get text, jadi outgoing tadi yang dibuat text field ya, berjenis field text yang ada di outgoing itu diambil, itu yang dikirim gitu ya. Kemudian memanggil metode class. Kemudian ini ada kelas incoming reader, implement runnable. Nah, ini juga mengimplementasikan thread gitu ya dengan implement runnable. Ini untuk menangani pesan yang datang gitu ya. Itu mengenai pesan yang datang dari sisi klien ini nanti ada thread tersendiri nanti yang mengatur ini, sehingga bisa saja banyak pesan yang datang nanti dari klien-klien lain misalnya ya. Nah, intinya banyak pesan yang datang nanti bisa ditampilkan. Nah, itu contoh yang kedua ini. Kita coba jalankan. Server sudah berjalan. Kemudian klien. Nah, klien ini berbentuk GUI sederhana ya, nanti bisa mengirim pesan. Ini dari klien 1 gitu ya. Kita kirim. Nah, akan muncul di sini ini dari klien 1. Karena baru 1, belum kelihatan prosesnya, maka kita bisa aktifkan lagi klien yang kedua gitu ya. Oke, klien yang kedua ini. Oh, di sini ditimpa ya. Nah, ini yang tadi pertama. Ini misalnya ini adalah klien 2. Kita kirim. Nah, maka klien 2 ini nanti pesannya diterima juga oleh klien 1 tadi gitu ya. Halo klien 2. Nah, diterima juga. Ada yang raise hand ya. Oke. Chat. Oh. Oke. Saya ulangi aja kalau begitu ya. Saya close dulu untuk untuk klien-klien ini. Oke, tadi tidak kelihatan ya. Ternyata saya harus pindah fokus untuk share screen-nya. Saya run dulu. Tadi server sudah ya, klien 1. Nah, ini berhasil dibuat. Nah, ini kelihatan ya. Udah kelihatan ya. Kasih aba-aba kalau udah kelihatan. Iya, Pak, udah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sebentar. Cokrol apa, Pak? Di ruangan Pak Andi. Nah, ini satu klien kita buat gitu ya. Jadi untuk berkomunikasi ya enggak bisa antara satu klien saja, maka saya harus aktifkan klien yang lain gitu ya. Sehingga ada 2 sekarang di layar saya, bisa kelihatan? Masih 1, Pak. Masih 1. Oh, ini aja ya.
Nah, sekarang bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Udah 2. Ada 2 ya, misalnya ini klien 1. Tuh, halo. Kirim gitu ya. Nanti akan muncul di ini klien 2 gitu ya. Juga akan muncul di sini gitu ya. Tambah lagi misalnya kliennya. Nah, sekarang ada 3 klien. Klien 3 masuk. Oke, nah ini sederhana sekali ya untuk chat gitu ya. Sehingga berikutnya berapapun yang mau kita tambahkan ya server bisa-bisa aja menghandle ini gitu ya. 3, 4 misalnya ya. Nah, ini ada 4. Klien 4 gitu ya. Nah, semua menerima nanti. Karena di-handle juga di apa namanya? Masing-masing klien ini nanti ada incoming reader untuk menerima reader apa namanya? Membaca input yang masuk gitu ya. Karena bisa saja klien 1, 2, 3 melakukan chat berbarengan, nanti ketika masuk ini ada yang menghandle di sana. Itu juga mengimplementasikan multi trading gitu ya. Nah, ini contoh sederhana. Di server bisa menghandle klien-klien yang masuk gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gitu ya, nanti dicoba contoh ini gitu ya, apa namanya? Bisa uploadkan untuk modulnya, bisa dicoba dianalisis gitu ya, langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya ya sama, prosesnya sama dengan kita melakukan input output gitu. Kemudian ditambahkan dengan soket gitu ya. Tambahkan lagi kemampuan untuk multi trading gitu ya, sehingga bisa menghandle banyak klien dalam satu waktu. Oke, saya oke. Nah, itu kemarin saya sudah berikan teaser gitu ya, bahwa sudah saatnya mulai mengerjakan tugas besar gitu. Karena kita kuliah sebentar lagi ini, tinggal 3 pertemuan kalau tidak salah plus UAS, sehingga segera perlu dibagi untuk tugas besar.
pembagian kelompok, kemudian mulai mencari permasalahan itu bisa dipecahkan dengan materi yang sudah kita pelajari. Jadi tugas besar pemrograman internet kita punya persentase nilai poin yang lumayan ya, berapa persen itu 15 atau berapa gitu ya. Jadi silakan dimaksimalkan. Jadi untuk tugas besarnya adalah tugas kelompok 3-4 orang, maksimal 4 orang gitu ya. Ya, simulasinya kemarin tugas yang sebelumnya gitu ya. Boleh mengambil 4 orang gitu ya, tapi tidak boleh lebih, atau 3 atau 2 mungkin yang mungkin kurang serap dengan banyak anggota ya 2 misalnya atau 3. Nah, itu maksimal 4 orang. Silakan segera ditentukan supaya mulai bisa mengerjakan, membagi tugas dengan teman-temannya. Tugasnya yaitu membuat program yang mengimplementasikan komunikasi jaringan. Nah, di mana tentu saja yang baik itu yang mengimplementasikan materi-materi yang sudah kita pelajari gitu ya. Stream pasti harus diimplementasikan karena itu yang memungkinkan adanya input-output atau pengiriman-penerimaan data, soket. Nah, ini juga pasti harus diimplementasikan. Multi-threading. Nah, multi-threading ini kadang ada kelompok yang tidak sampai di sana, gitu. Berarti nilainya enggak maksimal gitu ya, karena harus memuat semua materi yang telah kita bahas. Jadi ada yang seperti itu, mungkin mengerjakannya terburu-buru atau apa, contoh tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi diharapkan semua ini harus ada di programnya gitu kalau mau nilainya bagus gitu ya. Kemudian nanti ada sesi presentasi juga nanti. Untuk topik ya silahkan cari yang menarik gitu ya. Dapat menyelesaikan permasalahan di sekitar gitu ya. Dan diharapkan topik antar kelompok itu berbeda gitu ya. Jangan chat, biasanya ada yang chat gitu ya. Chat 1, chat 2 banyak kelompok itu chat semua gitu ya. Jadi silahkan cari yang berbeda. Gambarannya kalau tahun sebelumnya ada yang game juga, misalnya game yang banyak player misalnya ya. Ya jangan apa namanya? Enggak mesti kompleks, maksudnya yang dilengkapi dengan grafik yang bagus segala macam mungkin waktunya ini, tapi di situ memperlihatkan proses atau penggunaan yang ini gitu ya, materi-materi ini. Itu kemudian penilaian perlu nanti dibuat laporannya ya untuk inilah gitu ya, latar belakang mengapa dibuat programnya, kemudian perancangan sistem, ada use case misalnya, atau mungkin ditambahkan activity gitu ya, atau yang lainnya sesuai dengan mungkin perancangan perangkat lunak, kan ada teorinya, silahkan ditambahkan aja untuk perancangan sistem ini. Kemudian implementasinya seperti apa ya perlu dijelaskan, di capture juga nanti programnya seperti apa ya, sama seperti PKL lah gitu ya. Ya jangan sekompleks PKL gitu ya, yang penting memperlihatkan gambaran dari program yang dibuat. Source code-nya ya nanti dari yang dibuat folder project-nya gitu ya. Kemudian ada presentasi nantinya. Presentasi di akhir nanti. Nah, di slide terakhir nanti ada waktunya. Poinnya nanti tentu saja semua materi harus diimplementasikan, pemahaman terhadap programnya seperti apa gitu ya. Pemahamannya bagus tidak, running programnya smooth tidak gitu seperti yang direncanakan.
keterlibatan anggota kelompok gitu ya. Jadi setiap anggota kelompok harusnya paham apa yang dilakukan, sehingga nanti saya akan tanyakan juga nanti secara individu gitu ya, fungsi-fungsi yang ada di programnya itu nanti random aja, nanti saya tanya. Kalau yang terlibat tentu saja bisa lancar gitu ya menjelaskan, tapi kalau yang mungkin hanya numpang nama ya kelihatan lah dari sana, nanti saya tanya acak gitu ya. Nah, sehingga dari awal silakan anggota kelompok terlibat dalam pengerjaan tugasnya. Karena nanti bisa saja satu kelompok, tapi nilainya berbeda. Karena nanti saya tanya secara pribadi, mungkin tidak lancar di sana, ya bisa berbeda dengan nilai teman satu kelompok. Jangka waktu pengerjaan kurang lebih 1 bulan atau lebih gitu ya. Kita melihat kalender UAS itu mulai tanggal 7 kalau tidak salah gitu ya. Nah, nanti presentasi kira-kira di minggu kedua aja gitu ya. Minggu kedua UAS ini gitu ya. Minggu kedua UAS ini jadwalnya nanti menyusul lah gitu. Kapan tepatnya di kisaran tanggal ini kita melakukan presentasi. Sehingga nanti dipersiapkan gitu ya. Untuk semester berapa ya? Kalian semester 7 kan ya? Kuliahnya kan udah mulai berkurang, jadi gampang lah nanti kita cari jadwal ya. Nah, dimaksimalkan sehingga nanti hasilnya maksimal, optimal ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan tugas besar ini? Aman ya untuk tugas besar ini? Berikutnya ya cari kelompoknya. Sepertinya saya sudah mulai memplot siapa-siapa temannya gitu ya. Silahkan. Mungkin perlu ini juga di ini ya, apa namanya, di grup gitu ya. Supaya bisa mereka siapa temannya yang apa namanya, yang belum, mungkin ada yang belum punya, mungkin nanti bisa melihat sehingga bisa ajak join gitu ya. Ya silakanlah mekanismenya seperti apa, kemudian segera mencari topik apa gitu ya, permasalahan apa yang nanti diselesaikan oleh programnya gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau tutup karena ada rapat kayaknya tadi kami. Oke, silahkan dimulai, diawali dengan penentuan timnya gitu ya. Saya serahkan pengaturannya ke masing-masing ya, supaya nanti maksimal gitu ya. Biasanya kan sudah nyetel sama teman-temannya yang mana gitu. Absensi sudah diisi. Saya mau tutup absensinya. Belum, Pak. Iya, cepat sebelum saya tutup. Tiga satu orang lagi kayaknya belum. Oke,
Oke, 32. Saya tutup. Saya belum, Pak. OTW, Pak. Sudah ya? Oke, saya tutup. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Latihan-latihan tadi nanti akan saya upload di Rajah. Nanti dicoba, dilihat jalan-jalan dari kodenya gitu ya. Sehingga bisa jadi referensi untuk pengerjaan tugas besar. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.